Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Komarudin selaku pembimbing kami di mata kuliah bahan teknik karena telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan saya untuk melakukan sedikit penjelasan mengenai klasifikasi metode pembentukan bahan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Azhar Bahito dan rekan saya. Dan saya Syariat Muhammad. Oke, terima kasih. Itu sekarang kita masuk ke latar belakang. Latar belakang materi ini terdapat beberapa latar belakang dari materi ini, yaitu yang pertama, industri manufaktur untuk saat ini berkembang sangat pesat dan membutuhkan pembentukan material yang tepat. Yang kedua, proses forming and shaping itu berfungsi mengubah bahan mentah menjadi produk. Dan metode ini itu berpengaruh, yang pertama yaitu sifat mekanik, yang kedua efisiensi produk, yang ketiga kualitas produk. Oke, selanjutnya rumusan masalah dalam materi ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana klasifikasi metode pembentukan, yang kedua apa perbedaan karakteristik setiap metode, yang ketiga apa keunggulan dan aplikasi masing-masing metode. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama menjelaskan metode pembentukan bahan, yang kedua memahami prinsip kerja tiap proses, yang ketiga mengetahui kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke proses pertama yaitu rolling, pengertian dan tujuan. Rolling ini adalah pembentukan material logam dengan cara melewatkan material di antara rol putar. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi ketebalan, yang kedua menyeragamkan dimensi, dan yang ketiga meningkatkan sifat mekanik. Jenis dan prinsip kerja. Jenis daripada rolling ini terdapat 2. Yang pertama yaitu berdasarkan suhu dan berdasarkan konfigurasi. Yang pertama yaitu berdasarkan suhu, itu dibagi menjadi 2, yaitu hot rolling dan cold rolling. Nah, di mana hot rolling itu menggunakan suhu tinggi yang menghasilkan deformasi besar. Dan yang kedua yaitu cold rolling, menggunakan suhu rendah dan menghasilkan presisi tinggi. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan konfigurasi, terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu two height mill, di mana dalam proses ini terdapat 2 roll berputar berlawanan untuk mengurangi ketebalan material. Yang selanjutnya yaitu three height mill, di mana 3 roll material itu bisa bolak-balik tanpa membalik arah putaran. Dan selanjutnya yaitu four height mill, yang dimana terdapat 2 roll kecil dan didukung oleh 2 roll besar, biasanya digunakan untuk pembentukan plat tipis. Nah, selanjutnya yaitu tandem mill. Tandem mill sendiri terdiri dari beberapa roll, stand roll beruntutan. Itu untuk produksi cepat dan kontinu atau berkelanjutan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Kelebihan dari proses rolling ini cukup banyak, yang dimana meliputi produksi massal cepat, dimensi relatif presisi, biaya per unit rendah, dan memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu investasi mesin mahal jika di awal, dan cacat permukaan oksidasi. Terus selanjutnya itu tidak cocok untuk material yang rapuh. Dan aplikasi material hasil rolling ini meliputi plat baja, rangka kendaraan, struktur bangunan, komponen aerospace. Selanjutnya yaitu forging. Forging sendiri adalah pembentukan logam atau material dengan tekanan tinggi. Dilakukan dengan memberi pukulan menggunakan hammer atau mesin press. Bertujuan untuk meningkatkan kekuatan material. Jenis-jenis forging ini ada 2. Yang pertama berdasarkan suhu, yang kedua berdasarkan metode. Dari jenis yang pertama berdasarkan suhu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hot forging. Hot forging sendiri itu dilakukan pada suhu tinggi di atas rekristalisasi yang mengakibatkan material mudah dibentuk. Terus yang kedua yaitu warm forging, suhu menengah, itu menggunakan kombinasi kekuatan dan kemudahan bentuk. Yang ketiga yaitu cold forging, di mana material diberi suhu ruang yang menghasilkan
hasil dari pencetakan tersebut lebih presisi dan kuat, namun sedikit perlu tenaga besar untuk melakukan pengepresan atau pemukulan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari forging. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemanasan untuk hot forging. Yang kedua penempatan padadi pada cetakan. Yang ketiga penekanan. Yang keempat pendinginan. Yang kelima finishing. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan aplikasi. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari proses forging sendiri adalah kekuatan tinggi, struktur butir lebih baik, cocok untuk komponen kritis. Kekurangannya meliputi biaya cetakan mahal, desain terbatas karena dia menggunakan cetakan. Terus yang ketiga itu butuh energi besar. Contoh aplikasi dalam material hasil forging ini adalah crankshaft, connecting rod, gear, dan komponen pesawat. Ini adalah sedikit cuplikan dari proses forging. Jadi kali ini adalah extrusion and drawing. Yang pertama adalah pengertian extrusion. Yang pertama adalah logam didorong melalui D. Yang kedua adalah menghasilkan bentuk panjang dan seragam. Pengertian drawing adalah satu, material ditarik melalui DA. Dan kedua adalah mengurangi diameter dan memperpanjang material. Jenis extrusion adalah ada 4. Yang pertama direct extrusion, yang kedua adalah indirect extrusion, yang ketiga adalah hot extrusion, yang keempat adalah cold extrusion. Jenis drawing ada 3, yaitu wave drawing, kedua adalah bar drawing, ketiga adalah tube drawer. Perbedaan extrusion and drawing adalah ada 4. Extrusion adalah gaya tekan, drawing adalah gaya tarik. Yang ketiga adalah deformasi yang besar, yang keempat adalah drawing bertahap. Lanjut, extrusion and drawing. Aplikasi ini ada 4, yaitu kabel listrik, pipa, profil aluminium. Yang keempat adalah komponen otomotif. Next. Kali ini adalah sheet metal forming. Pengertiannya adalah pembentukan lembaran logam tanpa menghilangkan material. Ketebalannya adalah 0,15 sampai 6,35 mm. Proses utama yaitu yang pertama bending, kedua adalah deep drawing, ketiga adalah stepping, keempat spinning, kelima adalah hydroforming, keenam adalah indirect metal forming. Peralatan utama yaitu ada 4, mesin press, yang kedua adalah hydraulic press, yang ketiga adalah push and key, keempat adalah jig dan fixture. Branch office, kelebihan pertama adalah produksi cepat, kedua minim limbah, ketiga adalah presisi tinggi, kekurangannya adalah sparing back, kedua adalah tooling yang mahal, ya ketiga adalah tidak fleksibel di desainnya. Aplikasi ini ada 3, yaitu di bodi kendaraan, yang kedua adalah sasis elektronik, yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Next. Nah, ini adalah sheet metal and forming. Pengaplikasiannya ini ada di bodi di mobil adalah pintu, kap mesin, bagasi, panel rangka, dan sasis, komponen sasis seperti bracket dan penguat. Kedua di elektronik yaitu ada casing laptop, ponsel, LED TV. Komponennya adalah heatsink, bingkai, soket. Yang ketiga adalah perkakas rumah tangga ya, seperti kulkas, mesin cuci, panci, sink wastafel. Perkakasnya adalah cangkul, sekop, dan bahan alat bor. Kelebihannya ada pertama adalah efisiensi material tinggi, minim scrap, terutama pada nesting yang optimal. Yang kedua adalah laju produksi tinggi, dapat memproduksi ribuan part per jam dengan mesin otomatis. Ketiga adalah konsistensi dan reliabilitas yang tinggi, setiap part identik dengan tooling dibuat. Yang keempat adalah kekuatan produk baik, proses work hardening dapat meningkatkan kekuatan di area tertentu.
Kelima adalah finishing permukaan awal yang bagus menggunakan material berlapis ya seperti galvanis. Kita masuk ke kekurangan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah spring back, fenomena elastis recovering setelah forming memerlukan kompensasi dalam desain tooling. Kedua, biaya perkakas awal yang tinggi membuat push and D sangat mahal. Yang ketiga adalah tidak fleksibel untuk desain perubahan seperti desain kecil, sering memerlukan tooling yang baru. Keempat adalah memerlukan keterampilan tinggi untuk setting mesin dan desain tooling dan memecahkan masalah. Kelima adalah terbatasnya pada geometri, bentuk yang sangat kompleks dan undercut sulit atau tidak mungkin dibuat. Next. Powder metalurgi. Pengertian dan tahapan. Pengertian adalah pembentukan dari serbuk logam. Yang kedua adalah tidak melalui perleburan. Untuk tahapannya sendiri ada 5, yaitu produksi serbuk, mixing, compression, sintering, finishing. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan adalah minim limbah dan presisi yang tinggi. Kekurangan adalah di biaya yang tinggi, ukuran terbatas, dan porositas. Aplikasinya sendiri itu adalah gear, bearing, filter logam, dan komponen medis. Next. Nah, ini adalah proses pembuatan dari powder metalurgi. Kita skip. Kita masuk di plastik, composite, and rapid prototyping. Yang pertama adalah plastik. Pembentukan plastik adalah proses manufaktur untuk membentukkan material polimer menjadi bentuk yang diinginkan menjadi menggunakan panas atau tekanan sehingga material mengalami deformasi plastis tanpa pecah. Komposit. Material komposit adalah material yang terdiri dari 2 atau lebih fase material berbeda seperti serat dan matriks yang digabungkan untuk menghasilkan properti gabungan yang lebih unggul dibandingkan komponen individunya lainnya. Rapid prototyping. Rapid prototyping adalah istilah untuk kelompok teknologi manufaktur yang memungkinkan perbuatan prototipe fisik secara padat dan cepat langsung dari data CAD tanpa perlu tooling konvensional. Jadi selanjutnya yaitu metode pembentukan. Plastik sendiri biasanya menggunakan injection molding atau plastik cair disuntikan ke cetakan. Selanjutnya ada blow molding, yang dimana plastik ini setelah dipanaskan itu ditiup membentuk rongga. Contohnya pembuatan botol, galon. Terus selanjutnya itu thermoforming, itu dimana material dipanaskan lalu dibentuk. Terus selanjutnya yaitu compression molding, itu material ditekan dalam cetakan dengan panas. Terus metode pembentukan komposit itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu hand layup atau penyusunan manual serat dan resin. Selanjutnya yaitu compression molding, itu material atau komposit ditekan dalam cetakan. Selanjutnya yaitu filament winding. Filament winding sendiri itu material seperti serat itu dililitkan pada cetakan. Yang keempat yaitu pultrusion, yaitu serat ditarik melalui resin lalu dicetak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rapid prototyping. Yang pertama adalah stereolitografi, yaitu resin cair dikeraskan dengan laser. Selanjutnya yaitu ada selective laser sintering, itu serbuk dilebur menggunakan laser. Selanjutnya yaitu ada fused deposition modeling, itu filamen dilelehkan dan disusun lapis demi lapis. Selanjutnya ada 3D printing atau laminated object manufacturing. Ini adalah istilah umum pembuatan objek lapis demi lapis dari model digital, seperti pada proses CNC, tapi ini dari plastik, bukan dari logam. Selanjutnya yaitu keramik dan kaca. Keramik sendiri adalah material anorganik non-logam yang dibentuk dari bahan dasar oksida, karbon, atau nitrida dan diproses melalui sintering
atau pembakaran untuk memperoleh sifat mekanik dan termal tertentu. Selanjutnya yaitu kaca. Kaca adalah material amorf yang dibentuk melalui pemanasan hingga cair lalu didinginkan. Dan kedua material ini memiliki kerapuhan tinggi dan karakteristik berbeda dari logam maupun plastik. Selanjutnya adalah proses pembentukan keramik dan kaca. Kelebihan dan kekurangan dari material tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan, keramik dan kaca memiliki ketahanan panas dan korosi tinggi karena dia tidak mengandung, dia hanya mengandung sedikit unsur logam. Lalu yang kedua yaitu dapat dibuat dengan bentuk geometris presisi melalui sintering atau teknologi. Kekurangannya sendiri meliputi material relatif rapuh sehingga mudah retak atau pecah. Yang kedua, proses manufaktur seringkali membutuhkan suhu sangat tinggi dan kontrol presisi. Dari sedikit pembahasan tadi, di sini kami menarik kesimpulan bahwasanya proses pembentukan forming and shaping merupakan bagian penting dalam manufaktur modern yang digunakan untuk mengubah bentuk material melalui deformasi plastis dengan efisiensi tinggi. Metode seperti rolling, forging, extrusion, drawing, dan sheet metal forming berperan utama dalam pembentukan logam. Sementara material non-logam seperti plastik, komposit, keramik, dan kaca memerlukan metode khusus sesuai karakteristiknya. Selain itu, powder metalurgi menawarkan efisiensi material dan presisi tinggi, sedangkan teknologi modern seperti rapid prototyping memberikan fleksibilitas desain serta mempercepat pengembangan produk. Secara umum, setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan jenis material, kompleksitas produk, dan kebutuhan produksi. Diperoleh dari hasil yang optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya. Sekian, terima kasih.